Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maimuna. ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarram, orang tua kita Bapak Haji Mansur Mukarram, Ketua DKM, para pengurus DKM, jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid At-Taqwa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kajian kita, kajian tentang fikih mazhab Syafi'i. Terakhir kita memulai pembahasan tentang sunnah-sunnah ghairur rawatibah. Ya, sunnah-sunnah yang bukan rawatib. Ya. Dan kita terbagi menjadi dua ya, paling tidak ya. Yaitu yang pertama tahajud, qiyamul lail, dan ini termasuk sunnah yang paling afdal ya. Yang kedua salat sunnah di siang hari. Kita sudah memulai pembahasan tentang salat tahajud atau qiyamul lail, yang mana disebutkan salat ini adalah afdhalus shalawat ba'dal mafruḍah. Salat yang paling afdal setelah salat wajib. Ya. Dan kita sudah sampaikan bahwa sholat qiyamul lail itu minimal 2 rakaat. Ya. Dan tidak ada batasan maksimalnya. Ya boleh 100 rakaat kalau dia mampu. Ya. Kalau dia sholat tahajud, maka setelah bangun daripada tidur, sebelum azan subuh. Ya. Sholat di pertengahan malam lebih afdal daripada di awal malam. Dan sholat di akhir malam lebih afdal daripada pertengahan malam. Dan menurut Imam An-Nawawi, sholat ini, qiyamul lail, adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan sesuai dengan dalil-dalil yang ada di Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW dan ijma' para ulama. Ya. Dalam Al-Quran misalkan surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ini sebutan buat Nabi Muhammad. Qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari ya, kecuali sedikit saja tidurnya. Nisfahu aw inqus minhu qalila, setengah malam ataupun kurangi sedikit. Au zid alaihi warattilil qur'ana tartila, atau tambahkan lebih daripada setengah malam dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Ya. Dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah ini, para ulama kemudian menyimpulkan sepatutnya bagi seorang muslim tidak meninggalkan sholat malam walaupun sedikit, walaupun cuman 2 rakaat. Ya. Sesuai dengan muwadhabah, kebiasaan rutin yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari sebagian malam
maka bertahajudlah kalian sebagai nafilah, sebagai sunnah bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Dengan qiyamul lail, ya, semoga Allah mengangkat derajatmu, kata Allah, pada maqam, pada posisi yang terpuji, mahmuda. Ya. Dan firman Allah dalam surat Az-Zariyat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ya. Menggambarkan bagaimana orang-orang beriman ketika di malam hari mereka sedikit tidurnya, banyak bangunnya. Akan tetapi dimakruhkan bangun ibadah satu malam suntuk selalu setiap malam. Ini makruh. Jadi enggak tidur malamnya. Ya. Kalau terus menerus ini makruh. Sebagaimana riwayat daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berkata kepada Abdullah bin Amr bin As, "Alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail?" Qultu bala ya Rasulullah. Saya dapat kabar bahwa engkau ini paginya puasa, malamnya enggak pernah tidur, ibadah full, enggak ada tidurnya. Kata beliau, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Qala fala taf'al. Kata Rasulullah, jangan lakukan itu. Sum wa aftir. Ya. Puasa tapi juga berbuka. Qum wa nam. Bangun malam tapi juga tidur. Fa inna li jasadika 'alaika haqqan. Karena sesungguhnya jasadmu memiliki hak untuk kemudian diberi makan, jasadmu memiliki hak untuk diberi istirahat. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqan. Dan matamu, kedua matamu memiliki hak untuk diberikan haknya. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Dan istrimu juga punya hak untuk kau gauli, untuk kau kemudian muasyarah, ya. Tidak boleh kemudian punya istri tapi tidak disentuh, fokus ibadah selama-lamanya, paginya puasa, malamnya ibadah. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, kata Rasulullah. Maka hendaknya setiap yang memiliki hak memberikan haknya kepada yang berhak. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain Rasulullah menjelaskan, menegaskan, walakinni asumu wa uftir wa usalli wa anam wa atin nisa. Kata Rasulullah, saya ini orang paling takwa di antara kalian. Orang yang paling suci, paling bertakwa, tetapi saya ini puasa, saya juga berbuka. Saya juga sholat, saya juga tidur. Dan saya juga menggauli istri. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku ini maka bukan bagian daripada umatku. Sebab kalau dia kemudian malamnya dia tidak tidur sama sekali dan itu dilakukan terus menerus, ya, itu bisa menyebabkan kemaslahatan di siang harinya terganggu, ya, baik kemaslahatan agamanya maupun dunianya, ya, karena fokus malamnya ibadah, ya, harusnya dia tugas masuk kantor jam 7, karena ngantuk masuknya jam 8, malah jadi berdosa, ya, maka qiyamul lail dianjurkan. Nggak apa-apa sekali, 2 kali, 3 kali bangun full, nggak apa-apa. Tapi jangan tiap malam bangun full, nggak tidur-tidur. Nah, ini tidak dianjurkan. Makanya ya adalah tidurnya sedikit, walaupun setengah jam ya tidur. Ya, walaupun 1 jam ada tidurnya. Ya, jangan kemudian full tidak tidur. Ya, sebab bisa menyebabkan kemaslahatan di siang harinya terbengkalai. Tapi jangan sampai juga ditinggalkan sama sekali.
Ya, jangan juga kalau gitu tidur aja Ustadz. Ya tidur tapi ada bangunnya lah. Kalaupun tidak bisa minimal 2 rakaat. Ya. Apa saja sunnah-sunnah yang dilakukan ketika qiyamul lail? Pertama, disunahkan bagi orang yang bangun di malam hari, ya, ketika bangun malam hendaknya ia mengusap mukanya. Mukanya diusap, lalu dia bersiwak. Atau kalau nggak ada siwak, sikat gigi. Lalu disunahkan dia melihat ke langit dan membaca ayat-ayat terakhir pada surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. 190 Ali Imran sampai 200. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda agung bagi orang-orang yang berpikir, yang memiliki hati, memiliki lub, ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Siapa itu orang-orang yang disebut ulul albab? Mereka yang berzikir kepada Allah baik dalam keadaan berdiri maupun duduk ataupun dalam keadaan miring, ala junubihim, ya, tiduran miring. Dan mereka yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka mentadaburi, merenungi penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Kau tidak ciptakan ini secara sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau, maka jauhkan kami daripada azab neraka. Itu ayat yang disunahkan dibaca kalau kita bangun dari tidur. Gitu ya. Bangun dari tidur, usap muka, sikat gigi, lihat langit, baca ayat itu. Itu sunnahnya. Sebelum kita mulai sholat tahajud. Yang kedua, yusannu an yaftatiha sholatal laili bi rak'ataini khafifataini. Disunahkan memulai sholat malam dengan 2 rakaat yang ringan. Jangan panjang-panjang dulu bacaannya. Jadi 2 rakaat pertama itu baca kuliah makulhu aja. Nah, kalau rakaat ketiganya mau baca Yasin, Tabarok, 1 rakaat Yasin, 2 rakaat keempat Tabarok, ya nggak apa-apa. Tapi jangan rakaat pertama. Disunahkan di awal, ya, pemanasan dulu, Pak. Pemanasan dulu. Rak'ataini khafifataini, ya. Dan itu diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail, ya, liyusalliya iftataha salatahu bi rak'ataini khafifataini. Rasulullah itu kalau bangun malam, beliau memulai salatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, tadi kalau riwayat yang pertama Rasulullah bangun melihat langit baca ayat itu. Itu dilakukan Rasulullah. Setelah itu memulai sholatnya dengan 2 rakaat yang pendek. Ya, baru abis itu mau dilanjutkan mau sholat Al-Baqarah nggak apa-apa. Nah, tapi kemudian di awal yang ringan dulu. Ya. Begitu juga riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail falyaftatih salatahu bi rak'ataini khafifataini." Jika di antara kalian bangun malam, maka mulailah salatnya dengan 2 rakaat yang ringan, yang pendek. Ya. Yang ketiga, disunahkan salam setiap 2 rakaat. Jadi ada hadis salatul laili masna masna. Salat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Ya. Itu disunahkan 2 rakaat, 2 rakaat. Jangan sekaligus salam. Kalau sekaligus salam pun nggak apa-apa, tapi lebih afdolnya sunnahnya kalau malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Yang keempat, disunahkan memperpanjang bacaan. Jadi bacaan Qur'annya kalau bisa diperpanjang. Ustaz, apalnya cuma kuliah sama kulhu. Oke. Yang dihafal itu 2 rakaat pertama. Rakaat berikutnya boleh lihat Quran. Boleh. Sambil mungkin ngatamin 1 juz. Yang panjang.
Itu sunnahnya. Karena memanjangkan qiyam, memanjangkan bacaan ketika berdiri, bacaan Quran ketika berdiri, itu lebih afdol daripada memanjangkan ruku dan sujud. Ya, dan lebih afdol daripada memperbanyak rakaat. Afdol mana? Banyak rakaat atau panjang berdirinya? Lebih afdol panjang berdirinya. Misalkan 4 rakaat tapi panjang. Atau 8 rakaat panjang, ya. Itu lebih afdol memanjangkan bacaan Al-Qur'an untuk salat qiyamul lail. Yang kelima, yustahabul jahru bil qira'ah fi salatil lail idza lam yata'adza ahadun bi jahrihi. Disunahkan membacanya jahar, dikeraskan suaranya ketika membaca Al-Qur'an pada salat malam kalau tidak mengganggu ya orang lain. Ya, kalau mengganggu orang lain ya dikecilin suaranya, ya. Orang lagi mungkin tetangga baru pulang kerja istirahat, kita kenceng-kenceng suaranya, ganggu dia kan, itu juga tidak boleh, ya. Jadi kalau memang tidak mengganggu, bacanya jahar disunahkan. Syaratnya tidak mengganggu orang lain. Yang kedua, tidak takut riya. Kalau takut riya, ya bacanya pelan-pelan aja, ya. Lagi kemah bareng temennya, dia sholat malam bacanya kenceng, waduh, biar dikira ini soleh banget kan, gitu. Itu kan riya kan, gitu kan. Berarti kalau memang dia takut riya, bacanya pelan aja, biar nggak ketahuan orang, ya. Disunahkan membacanya secara tartil, jangan buru-buru. Bacaan tajwidnya juga tadabbur, membacanya dengan tadabbur, dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang dibaca, ya. Bahkan untuk tadabbur boleh mengulang ayat itu berkali-kali, sebagaimana dilakukan sahabat-sahabat Nabi, pernah membaca satu ayat itu diulang-ulang dari mulai malam sampai sebelum subuh, karena mentadaburi makna yang dalam daripada ayat tersebut. Makanya penting belajar bahasa Arab, penting belajar tafsir agar memahami apa yang kita baca. Yang keenam, yustahabbu ruqud idza na'isa fi sholati hatta yadhhaba anhu an-naum. Disunahkan tidur dulu kalau ngantuk. Jangan dilanjutin. Ini lagi sholat ngantuk, disunahkan tidur dulu, ya, agar hilang ngantuknya, ya. Sebagaimana riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'isa ahadukum fi salatihi falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum. Fa inna ahadakum wa huwa na'isun yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu." Jika kalian ngantuk, kata Rasulullah, pada sholat kalian, maka tidurlah agar ngantuknya hilang. Fa inna ahadakum, karena bisa jadi orang yang ngantuk, wa huwa na'isun, ketika kalian ngantuk sholatnya, dia beristighfar lalu ya fayasubba nafsahu, malah memisuh, bahasa memisuh itu kalau bahasa ini, menjelek-jelekan dirinya sendiri, yasubba nafsahu, karena nggak sadar ngomongnya gitu, karena ngantuk, ya, takutnya ngelantur kemana-mana, ya. Baca kuliah al-kafir muter-muter, la abudu ma ta'bud, la antum adum, la ya, karena ngantuk. Tidur aja dulu, habis tidur baru kemudian lanjutkan sholatnya. Juga diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jama al-Qur'ana ala lisani falam yadri ma yaqulu falyattaji." Jika kalian bangun malam baca Quran terus nggak tahu lanjutan ayatnya apa, berat, ya, dia nggak tahu, mungkin ngantuk berat, maka hendaknya tidurlah.
Ya. Ini anjuran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida wa hablun mamdudun baina sariyataini. Faqala ma hada? Rasulullah masuk masjid, lalu ada tali ya yang diikat antara dua tiang. Lalu kata Rasulullah, ma hada? Apa ini? Ya. Qalu li Zainab. Ini tali ini punya Zainab. Tusalli, untuk sholat. Faida kasalat au fatarat amsakat bihi. Ketika sholatnya itu sudah malas atau futur, udah kelamaan capek, dia pegang itu talinya. Saking pengen konsisten sholatnya. Faqala hulluhu, kata Rasulullah, talinya itu dicabut, dilepasin. Liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza kasala aw fatara falyaqud. Hendaknya kalian sholat itu dengan penuh semangat. Kalau kalian sudah capek, sudah malas, ya duduk. Falyaqud, enggak usah dipaksa. Kata Rasulullah begitu. Ya, enggak usah dipaksa itu kalau memang dia sholatnya panjang. Kalau kayak kita sholatnya sedikit ya harus dipaksa. Harus paksa kalau kita sholat sedikit ya. Kalau mereka ini kan sholatnya panjang. Jadi mereka memaksa diri agar nggak ngantuk, agar nggak tidur, megang tali begitu ya, karena sudah kelamaan sholatnya, gitu kan. Iya. Yang ketujuh, disunahkan bagi seorang suami membangunkan istrinya untuk sholat malam, dan disunahkan bagi istri membangunkan suaminya untuk salat malam. Ya. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Juga diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bangun malam, lalu beliau berkata, subhanallah, mada unzila lailatan minal fitan wa mada futiha minal khazain mayyuqad sawahibal hujurat ya Rabb kasiyah fid dunya ariyah fil akhirah. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda di hadis yang lain, riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, rahimallahu rajulan. Allah akan merahmati seorang laki-laki, seorang suami, qama minal laili, bangun malam, fa shalla, lalu salat malam, wa iqadha imra'atahu, lalu membangunkan istrinya. Fa in abad nadhaha fi wajhal ma. Kalau istrinya enggak mau bangun, percikan di mukanya air. Nadhaha fi wajhiha alma. Jangan disiram pakai ember. Ya, jadi kata Rasulullah, percikan aja pakai air. Ya. Nanti ribut kalau disiram pakai ember. Ya. Nah, ini menggambarkan bahwa kasih sayang di dalam membangunkan, ya. Rahimallahu imra'atan. Dan Allah akan merahmati seorang wanita. Qamat minal lail, bangun malam. Fasallat, lalu bangun, lalu salat. Wa aiqadat zaujaha, lalu membangunkan suaminya. Fa in aba nadhahat fi wajhil ma. Kalau suaminya enggak mau bangun, dipercikan di mukanya itu air. Ya. Jadi siapa yang saling membangunkan ini akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah wa Abi Sa'id jami'an qala, juga dari riwayat daripada Abu Hurairah dan Abi Sa'id, beliau berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ayqadar rajulu ahlahu minal laili fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba minadz dzakirin wa dzakirat." Jika seorang laki-laki membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya, lalu salat berdua dan apalagi salat berjamaah bersama keluarganya, maka akan dicatat sebagai orang-orang yang selalu berzikir, adz-dzakirin wadz-dzakirat, yang berzikir daripada laki-laki dan perempuan. Ya. Yang kedelapan, disunahkan bagi yang ingin qiyamul lail hendaknya tidak membiasakan diri kecuali kadar yang menurut dia ya mampu dilakukan.
Ya. Yang mana dengan itu dia bisa konsisten. Bisa istiqomah selama-lamanya. Sebab ada kemakruhan kalau ditinggalkan atau dikurangi tanpa darurat. Kalau kita misalkan nih kira-kira mampunya 8 rakaat, ya 8 aja. Jangan lebih. Yang kira-kira kita bisa istiqomah itu berapa? 4 rakaat. Ya nggak apa-apa, 4 aja. Itu lebih afdol daripada hari ini 20 rakaat, besok nggak lagi. Nah, gitu. Jadi 4 rakaat ya udah 4 rakaat. Ya. Sebab nanti ada kemakruhan kalau ditinggalkan atau dikurangi. Ya. Sebagaimana riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudu minal a'mali ma tutiqun." Lakukan amal yang kira-kira kalian itu mampu. Fa wallahi la yamallullah hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak akan bosan kepada kalian sampai kalian bosan. Ya. Juga diriwayatkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali ahabbu ila Allah taala. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala adwamuhu wa in qalla. Amal yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Ya. Juga diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anha, beliau berkata bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan." Jangan seperti fulan. Kana yaqumul lail fataraka qiyamil lail. Ya, dulu dia melakukan qiyamul lail, sekarang dia tinggalkan, enggak pernah qiyamul lail lagi. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum an abihi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail." Sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah. Siapa itu Abdullah? Abdullah bin Umar. Ya. Law kana yusalli minal lail. Seandainya dia melakukan salat malam. Lalu Salim berkata, putranya, Salim ini putranya ya, putranya Abdullah, cucunya Umar bin Khattab. Ya. Fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalila. Setelah sabda Rasulullah itu, Abdullah bin Umar tidak pernah tidur malam kecuali sedikit. Selalu qiyamul lail. Setelah kata Rasulullah, sebaik-baiknya laki-laki itu Abdullah kalau dia melakukan qiyamul lail. Yang kesembilan, hendaknya bagi seorang muslim ketika ingin tidur niat untuk bangun malam dengan niat yang teguh, yang benar-benar emang pengen bangun. Ya jangan kemudian ya udah nanti aja lah, bangun ya bangun, enggak gitu enggak. Harus punya niat. Ketika mau tidur niat pengen bangun malam. Agar apa? Agar dia mendapatkan pahala kalau kelewatan. Jadi kalau dia kelewatan enggak bangun malam, maka dia mendapatkan pahala karena dia sudah niat. Ya. Hal ini sesuai dengan riwayat daripada Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma fayusalli minal laili." Ya, siapa yang mendatangi tempat tidurnya dan dia niat untuk bangun malam dan sholat malam, faghalabathu ainuhu hatta yusbiha kataba lahu ma nawa, kutiba lahu ma nawa. Lalu ternyata ya dia tertidur, tidak bangun, matanya kemudian ya ghalabathu ainuh, ya, tidak bangun matanya, tertidur sampai pagi, sampai subuh, maka dia diberikan pahala sesuai dengan niatnya walaupun dia tidak sholat. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih, dan tidurnya itu sebagai sedekah daripada Allah. Jadi Allah berbuat baik, dia tidur tapi dapat pahala qiyamul lail kalau sudah niat. Kalau sebelumnya sudah niat. Yang ke-10, disunahkan
ketika qiyamul lail, ini kesunahan yang muakkad juga, hendaknya memperbanyak doa dan istighfar ya di sepanjang malam, dan terutama pada pertengahan malam terakhir. Dan yang paling afdal adalah waktu sahur. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur ya. Di ayat yang lain Allah berfirman, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka beristighfar. Juga diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin. Kata Rasulullah, sesungguhnya pada malam hari itu ada satu saat, satu waktu yang ketika seorang muslim di waktu itu berdoa meminta Allah kebaikan dunia dan akhirat, kecuali pasti Allah akan berikan kepada dia apa yang dia mau, dan itu di setiap malam, kata Rasulullah. Maka jangan lepaskan di antara waktu-waktu malam itu untuk berdoa dan beristighfar, karena waktu itu waktu yang mustajab. Juga diriwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin hatta yabqa min thuluthil lailil akhir. Allah turun setiap malam sampai tersisa sepertiga malam terakhir, lalu Allah berfirman, yaqul man yad'u fa astajibulah, siapa yang berdoa aku akan ijabah doanya. Man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang minta kepadaku aku berikan kemauannya apa. Man yastaghfiruni fa'aghfirulah, siapa yang meminta ampunan aku akan ampuni ia. Yang ke-11, jika seorang yang biasa bangun malam ini sakit atau safar bepergian yang menyebabkan dia tidak bisa qiyamul lail, maka Allah tetapkan dia pahala qiyamul lail sebagaimana kebiasaan dia sehari-hari, sebagai karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya riwayat daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW yang mulia bersabda, idza maridul abdu, jika seorang hamba sakit, au safara, atau musafir bepergian, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka baginya pahala sebagaimana yang dia lakukan ketika dia mukim, tidak musafir, dan sahihan ketika dia sedang sehat ya. Mudah-mudahan kita bisa ya istiqomah qiyamul lail, sehingga ketika kita sakit, ketika kita musafir, itu tetap dicatat pahala kita qiyamul lail. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum ya akhi ya ukhti. Assalamu alaikum ya akhi ya ukhti.